akan melakukan uji praktek, yaitu menguji kadar karbohidrat pada bahan-bahan makanan. Di sini contohnya ada apa saja? Ada kentang, ada putih telur. Selanjutnya di sini ada apa ini? Tahu, mentega dan tepung. Selanjutnya di sini ada nasi, ada gula putih dan ada buah apel dan buah pisang. Oke, baik. Cara mengujinya yaitu dengan meneteskan yodium. Jadi kita di sini medianya menggunakan betadin sebagai pengganti yodium. Oke, yuk kita mulai. 2-3 tetes. Oke, pada bahan makanan mentega, telur, apel, gula, dan juga pisang tidak ada perubahan warna, tetap masih sama warnanya. Tahu juga masih sama warnanya, tidak ada perubahan di sini. Setelah diteteskan yodium menggunakan betadin tadi, ada perubahan warna pada nasi, tepung, dan juga kentang. Dimana di sini perubahan warnanya yaitu biru agak keunguan dikarenakan ada kandungan karbohidrat di dalam bahan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji lemak, di mana di sini kita menggunakan beberapa bahan makanan dan juga kertas buram. Di sini ada pepaya, ada singkong ya, singkong, ada kacang tanah, kemiri, seledri, minyak goreng, ada sari susu dan juga santan ya tadi. Oke, santan. Nah, caranya gimana untuk mengetes uji lemaknya tadi? Dengan menggesekkan kertas buram ke bahan makanan, dan nanti kita akan menggunakan senter untuk mengetahui apakah di situ ada noda minyak atau tidak. Apabila terdapat noda minyak di situ, maka bahan makanan tersebut itu mengandung lemak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke prakteknya langsung aja. Yang pertama, kemiri. Kita gesekkan pada kertas buram. Selanjutnya kita akan tunggu 5-10 menit, lalu akan kita cek menggunakan senter. Kita akan tahu hasilnya apakah bahan-bahan ini mengandung lemak atau tidak. Oke. A few moments later. Lihat ya, di situ ada ini ya kak ya, ini ya buah ini ya. Meninggalkan bekas noda hitam. Jadinya kertasnya kayak transparan gitu kak ya. Oke. Ini dari kemiri. Jadi kemiri memiliki kandungan lemak di sini ya. Oke. Selanjutnya ada apa nih kak? Ada kacang tanah. Kacang tanah ya. Di sini pertama meninggalkan bekas. Ini oke. Di sini kertasnya agak transparan ya. Kacang tanah. Jadi kacang tanah di sini memiliki kandungan lemak. Oke. Yuk kak, next kak. Yang ketiga ada seledri. Yang ketiga ada seledri. Oke. Seledri di sini tidak ada nodanya ya. Oke, berarti
Tapi seledri di sini tidak memiliki kandungan lemak, guys. Selanjutnya singkong belum nih, singkong. Singkong tidak ada juga ya, Kak ya? Bekas yang ketinggal di atas. Kertas buramnya masih sama seperti awalnya. Nah, di sini ada pepaya nih, guys. Pepaya di sini ada perubahan sedikit ya, Kak ya? Iya. Berarti di sini pepaya memiliki kandungan lemak. Iya. Oke. Oke guys, sekarang lanjut ke susu ya ini Kak ya. Oke, di sini ada noda minyaknya, perubahan pada kertas buramnya terlihat ya. Oke, lanjut Kak. Ini minyak goreng ya Kak ya? Minyak goreng terlihat sekali di sini ada perubahan, bahwasannya sudah jelas minyak goreng punya kandungan lemak yang tinggi ya guys ya. Transparan banget ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada santan. Oke, ini terlihat ya guys ya, perubahannya kertas buramnya jadi transparan, di mana terdapat noda minyak di situ yang menandakan bahwa santan memiliki kandungan lemak. Oke, ada lagi Kak? Oke, yang terakhir ada air. Air nih guys. Nah, di sini air juga memberikan sedikit noda ya, tapi tidak terlalu membuat kertasnya transparan. Jadi kesimpulannya gimana nih Kak? Air mengandung lemak atau tidak? Air tidak mengandung lemak. Jadi ini kertasnya tidak berubah ya. Oke. Oke guys, selanjutnya percobaan yang ketiga kita akan mencari kandungan protein pada beberapa bahan makanan. Nah, di sini kita menggunakan dua teknik pengujian. Yang pertama dengan cara membakar menggunakan api, dan yang kedua menggunakan larutan asam sulfat. Nah, cara kerjanya di sini ada beberapa bahan makanan, yaitu ada apa aja ini Kak? Ada roti tawar. Ada roti tawar, Kemudian ada putih telur. ada putih telur, Kemudian ada daging ayam. daging ayam, Ada tempe. ada tempe, Dan yang terakhir ada daun bayam. ada daun bayam. Oke, nah untuk metode yang pertama kita akan menggunakan cara yaitu dengan membakar bulu ayam sebagai patokan aroma, di mana nanti bahan-bahan yang lain ketika dibakar apakah memiliki aroma yang sama dengan bulu ayam yang dibakar seperti Langsung itu. saja ya, Mas. Oke, Hidupin ya. kita hidupin. Oke, sudah hidup. Perhatikan ya, Mbak Mas, baunya bisa tercium. Oke. Selanjutnya kita bakar roti dulu ya. Oke, roti. Roti bisa tercium. Enak baunya kayak roti bakar, beneran. Mirip nggak dengan bulu ayam? Beda sih. Beda ya? Coba dideketin di ini. Nah, coba. Beda. Beda ya. Coba. Lebih enak roti bakar sih. Ya. Oke, selanjutnya putih telur mas Oke. saya ya. Hati-hati Kak, panas. Pakai gunting aja Kak, dijepit Kak, biar gak kena api tangannya. Oke, di sini telurnya dibakar. Kayaknya nggak ada aromanya kayaknya. Belum kayaknya Kak, belum ada gosong-gosongnya soalnya. Mulai ada aromanya sih, hampir mirip kayak yang bulu ayam tadi sih. Coba Kak, dideketin Kak, deketin. Ya kan? Coba Kak. Mirip. Oke, berarti mengandung. Berarti putih telur mengandung protein ya Kak ya. Oke, selanjutnya ada tempe. Kita bakar. Ini yang disebut tempe bakar guys. Mirip ini ya. Ada mirip bau-bau dengan bulu ayam. bulu ayam yang terbakar tadi. Kalau tempe ini baunya sangat tajam ya. Ya. Beda dengan putih telur tadi. Coba Kak, teman-temannya siapa tahu juga penasaran. Ya, mirip banget sama ini. Oke. Valid berarti tempe mengandung protein ya Kak ya. Selanjutnya daging ayam nih. Oke, potong sedikit aja. Agak lama ini. Jadi ayam bakar nih guys. Jangan makan dong. Baunya Mirip bulu ayam. Kayak bulu ayam. Kayak bulu ayam yang dibakar, soalnya sama-sama dari ayam ini. mirip ini sama bulu ayam ya. Mirip Oke, banget. jadi kesimpulannya daging ayam gimana nih Kak? Bayamnya belum Kak. Kesimpulan Oh, iya. daging ayamnya ini Mengandung protein ya? Ya itu. Oke. Terakhir. Yang terakhir ada daun bayam. Kita coba nih. Biasanya daun bayam digoreng, ini dibakar. Ada aromanya. Ada nggak, Kak? Mirip udah Coba Kak, deketin Kak. Mirip ya? Coba teman-teman yang lain Kak, siapa tahu?
Iya kan? Mirip ya? Berarti kesimpulannya daun bayam ini ada atau tidak, Kak? Kesimpulannya daun bayam ini Mengandung protein ya, Kak ya, karena baunya mirip seperti bulu ayam yang dibakar. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita akan melakukan uji coba menggunakan metode larutan asam sulfat. Di sini kita udah siapkan dan kita menggunakan bahan-bahan yang sama, yaitu di sini ada tempe, ada telur, daging ayam, roti dan juga daun bayam. Oke. Ayo Kak, kita coba. Nah, metodenya di sini kita akan menggunakan larutan asam sulfat dengan cara diteteskan dengan kuantitas sekitar 2 tetes larutan. Nah, kita akan teteskan ke satu persatu. Langsung aja ya. Langsung aja. Pertama ke tempe. Tempe dulu Kak. Berapa tetes? 2 tetes Kak. Oke. Udah ya. Lanjut ke bahan lain sekalian Kak. Daun bayam ya. Boleh, kita ke daun bayam di sini. Tambah lagi Kak. Oke, lanjut Ke daging ya. daging, boleh daging. Selanjutnya ke roti. Roti. Oke, Kemudian putih telur. telur. Oke teman-teman, sambil kita tunggu di sini ada beberapa yang langsung bereaksi ya teman-teman. Kayak ada perubahan warna sedikit. Di sini tempe, telur, terus daging ayam dan roti sedikit mulai ada perubahan, dan yang paling terlihat cepat itu di daging ayam. Ada agak sedikit keungu-unguan di sini ya teman-teman. Oke, sambil kita tunggu sekitar berapa menit ini Kak? Kita tunggu selama 5 menit. Ya, sekitar 5 menitan. Oke, sip. Oke, sudah 5 menit teman-teman. Kita lihat perubahannya di sini. Terlihat ya, terdapat perubahan pada tempe, telur, terus daging ayam, roti tawar dan bayam di sini. Untuk roti tawar dan bayam di sini tidak terlalu terlihat perubahannya karena mungkin kandungan proteinnya itu sedikit ya teman-teman. Oke, gimana nih Kak kesimpulannya untuk kelima bahan ini? Jadi kesimpulannya untuk kelima bahan ini adalah mengandung protein, tapi mungkin kadar proteinnya beda-beda ya. Ya, oke. Ada yang banyak, ada yang sedikit seperti yang dijelaskan Kak Rama tadi, seperti itu. Oke, jadi untuk kelima bahan ini semuanya mengandung protein meskipun dengan kadar protein yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Baik.